Baik, kita lanjut dulu kepada Ibu Sastri ya. Beliau ini adalah unik sekali. Dia akuntan, dia sangat canggih dalam memeriksa good governance di pemerintahan. Bekerja lama di Sumatera Barat, salah satu dari sedikit orang daerah yang dipercaya menjadi eselon 2 di Kementerian Dalam Negeri dan kemudian menjadi Widyaswara karena tetap apanya dibutuhkan, dan dari awal seorang aktivis pergerakan perempuan dan juga sangat cinta dengan kesenian kebudayaan. Kami persilakan Ibu Sastri. Baik, terima kasih banyak Profesor Fazly Jalal. Terima kasih atas kesempatan diberi kesempatan bicara di situ. Ragus ketek Prof. Santai aja. Bantu bagi ceramah para pejabat dalam negeri aja nanti. Enggak, jadi Budokno Pak Sastrawan hebat, jadi tentatif bicara. Pas di awal Pak Prof tadi mengatakan mungkin kita sepakat sebetulnya di setiap zamannya pasti ada tantangannya. Sekarang kita ikutkan dengan lagi five begitu. Kita menguasai teknologi, jualan barang dan jasa pun sekarang sudah pakai kecerdasan bantuan itu gitu. Kalau tadi kan disebut kalau sebetulnya teknologi meningkatkan kan proses dunia sastra bagi banyak sastrawan. Banyak mereka bisa berkarya langsung di medsos, di mana segala macam bisa. Justru lebih kendalanya, kualitasnya, ya. Karena pada sastra bentuknya tidak akan berubah. Ya. Itu Mas Edi. Kalau soal dunia sastra yang tadinya hanya sebagian orang saja yang menikmati, sebagian orang saja yang menyukai dan hanya terletak di rak-rak toko atau di jurnal dan dinikmati pelaku sastra sudah sastra bahkan karena kemanusiaan kita bukan dalam teks. Saya ini ingin menceritakan tentang sebetulnya seniman sudah punya kreativitas yang luar biasa. Mereka memanfaatkan era teknologi ini dengan berkarya lewat YouTube, lewat Instagram, TV, lewat Facebook dan segala macam. Tetapi pasti ada tetapinya, walaupun kita tahu untuk tadi mengatakan para seniman yang berkarya di era corona ini menjadi pendapatan hidup mereka tergantung dari situ. Itu barangkali perlu melihat ini. Kemarin itu saya setuju tadi bahwa difasilitasi Pak Ibu mengatur performance virtual ini, teman-teman yang berusaha tampil virtual di Sumatera Barat memang jangkauannya kan diaspora. Kita merangkul ini sehingga
penontonnya bisa regulasi tentang bagaimana regulasi itu saya bisa saya, Prof. Ya, suara agak terputus-putus, Adinda Sas. Ya. Putus-putus ya. Iya, hilang-hilang timbul. Gimana nih? Nah, ini sudah mulai agak jelas. Silakan. Oke ya. Ya. Ya, jadi kalau memang kita akan melakukan pembinaan, memfasilitasi, mengatur regulasi, ketika bisa juga menjadi saja pertunjukannya difasilitasi oleh Nasdaq. Karena kan para seniman, halo. Ya, silakan. Cukup jelas, Bu Sas. Para seniman kan dia tidak oke. Para seniman tidak punya fasilitas untuk tampil virtual. Karena untuk memakai Zoom saja dengan kapasitas 500 ini kan karena Pak Prof bisa memfasilitasi, susah. Kemarin Sumatera yang di Astro sama itu dan atau videonya Adinda Sas matikan videonya sehingga mungkin audionya lebih jelas nanti. Videonya coba dimatikan dulu. Ya. Oke. Nah, tuh. Coba. Oke. Nah, tuh. Jelas ya? Ya. Jadi mohon nah, ini contoh konkret betapa teknologi itu memang masih bermasalah di kita di Indonesia. Enggak apa-apa. Lanjut aja, Dinda. Iya. Jadi kan seperti kemarin teman-teman buat kodir. Nah, kalau itu baik, nampaknya makin hilang dia, Adinda Sas. Itu halo? Iya, makin hilang. Putus-putusnya lebih lama sekarang. Baik, nanti kita kembali lagi ke Dinda nanti ya. Kita kembali lagi nanti ya.